Salam sejahtera. Saya Pendeta Gereja Samil Song Taigen. Hari ini kita akan kembali mempelajari Kitab Roma. Saya sudah sampaikan di episode lalu bahwa topik hari ini adalah Tuhan menang. Menurut saudara, perkataan ini bagaimana? Tuhan bukan sosok yang melakukan hal yang benar. Terasa aneh? Lalu apa Tuhan melakukan hal yang buruk? Lebih aneh kan? Artinya, makna perkataan ini adalah sebaliknya. Artinya, yang dilakukan Tuhan selalu benar. Sekali lagi, Tuhan bukan sosok yang melakukan hal yang benar. Kalau bilang hal yang benar, kita jadi memaksakan untuk memasukkan Tuhan ke dalam kategori manusia, definisi manusia, keadilan manusia, kesetaraan dengan manusia. Jika kita mendefinisikan hal yang benar menurut nilai manusia, seolah-olah Tuhan harus menjalani kebenaran itu. Itu salah, premisnya salah. Tuhan bukan sosok yang melakukan hal yang benar. Apa yang Tuhan lakukan adalah benar. Dengan begitu, kita bisa memahami aturan di Alkitab. Sebagai contoh, siapa tokoh di Alkitab yang mengalami ketidakadilan? Yusuf juga mengalami banyak ketidakadilan, tetapi contoh terbaik adalah Ayub. Untuk memperjelas, Ayub adalah salah satu dari orang-orang di Alkitab yang mengalami hal yang tidak adil, ketidakadilan. Ayub selalu mengalami penderitaan. Dalam sekejap, 10 saudaranya meninggal dan hartanya lenyap. Karena itu, di hadapan Tuhan, sampai pasal 37, Ayub melakukan berbagai percakapan dengan teman-temannya. Hingga Ayub pun sampai pada 2 buah kesimpulan. Tuhan bukan sosok yang berlaku adil. Kemudian, Tuhan juga tidak berlaku sesuai dengan kebaikan dan kejahatan kita. Namun, di pasal 42, Ayub akhirnya berkata begini, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau." Dia pun berkata bahwa dia telah berkata tanpa pengertian dan bertobat. Ia meratap, duduk dalam abu, lalu bertobat. Kita ini selalu terjebak dalam bingkai kita sendiri. Kita pun merasa bahwa Tuhan harus bertindak sesuai dengan kebenaran yang berdasarkan standar manusia. Karena itu kita salah paham bahwa Tuhan selalu melakukan hal yang benar. Premis ini adalah hal penting yang akan mengubah dasar iman kita. Hari ini, saya ingin membagikannya kepada saudara. Pertama-tama, Roma pasal 3 ayat 1 berbunyi demikian. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Demikian isinya. Kata yang harus kita perhatikan adalah sunat. Tahukah saudara 3 hal yang dibanggakan orang Yahudi? Pertama, hukum Taurat. Kedua adalah sunat. Lalu yang ketiga bahwa orang Yahudi adalah bangsa yang dipilih Allah, bangsa pilihan Tuhan. Ketiga hal inilah kebanggaan orang Yahudi. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama, apa keuntungannya sunat? Pasal 1, dosa bangsa lain. Pasal 2, dosa bangsa Yahudi. Pasal 3, semua orang pendosa. Begitulah isinya. Ini adalah pembuka bahasan hari ini. Jadi, saudara, apa itu sunat? Mari kita kembali ke sejarah orang Ibrani dan menghubungkannya dengan Abraham. Tanpa Abraham, kita tidak bisa membicarakan sunat. Abraham tadinya tidak memiliki anak. Sekian lama menunggu, janji Tuhan tidak terwujud. Sementara dia dan istrinya semakin tua.
sang istri pun memberi saran, kalau begini terus yang ada garis keturunan kita terputus, lalu nanti perjanjian Tuhan akan menjadi janji palsu. Begini saja, ia pun lalu memberikan hamba perempuannya Hagar kepada Abraham. Mereka pun mendapat keturunan. Siapa? Ismail. Ismail yang terkenal itu lahir. Sebelum kejadian ini, jika saudara membaca Alkitab di Kejadian pasal 15, Tuhan mengadakan perjanjian yang sangat penting dengan Abraham. Tuhan mengirimkan tanda berupa suluh yang berapi di antara potongan-potongan daging. Apa artinya ini? Seandainya setelah aku dan kamu membuat perjanjian, namun ada yang melanggarnya, saudara, apa artinya suluh berapi di antara potongan daging? Artinya benar-benar berpisah. Di antara dua orang, satu akan mati. Jadi perjanjian Tuhan dengan Abraham dilakukan dengan mempertaruhkan eksistensi Tuhan. Ini benar-benar janji. Bukan janji yang sedikit lagi tergenapi. Bukan janji yang hampir tergenapi. Melainkan janji yang sudah tergenapi. Namun Abraham tidak bisa menunggu. Agar dapat dipahami oleh manusia, pekerjaan Tuhan selalu berjalan dan terwujud dalam konsep ruang dan waktu. Tubuh saya semakin tua, sepertinya tidak bisa lagi. Karena itu, Sarah menyarankan Abraham untuk mengambil Hagar. Hagar pun lalu melahirkan Ismail. Setelah itu, Abraham berusia 86 tahun. Selama 13 tahun Tuhan tidak berbicara kepada Abraham atau menemui dia sama sekali. Tidak ada tanda apapun. Para ahli mengatakan bahwa diamnya Tuhan selama 13 tahun adalah hukuman dan amarah Tuhan kepada Abraham. Di rumah pun, ketika saya bersalah, lebih baik jika ibu saya marah dan teriak, "Sini kamu!" Ketika ia tidak berbicara apapun, rasanya lebih tersiksa. Ibu saya sering begitu saat saya kecil. Lebih baik jika ibu saya memanggil dan memarahi saya. Saya tahu saya melakukan kesalahan. Namun selama beberapa hari, ibu tidak berbicara apa-apa. Rasanya hati saya sangat kacau. Jadi, selama 13 tahun, Tuhan benar-benar memutuskan hubungan dengan Abraham. Saudara, kutukan terbesar bagi jemaat adalah ketika Tuhan memutuskan hubungan. Dari mana asal kejatuhan manusia? Dari putusnya hubungan antara Tuhan dan manusia. Setelah itu, apa gejala yang muncul? Maut, pembunuhan, keserakahan, hawa nafsu, hilang moral. Ini adalah gejala dosa yang muncul akibat putusnya hubungan dengan Tuhan. Ini bukan dosa. Dosa yang sesungguhnya adalah putusnya hubungan antara Tuhan dan manusia. Gejala apa yang muncul akibat dosa ini? Pembunuhan, keserakahan, hawa nafsu, rupanya dosa-dosa ini pun muncul. Jadi, putusnya hubungan dengan Tuhan merupakan hukuman yang sangat besar bagi Abraham. Lalu, di usia 99 tahun, Tuhan pun muncul di hadapan Abraham. Hal pertama yang ia katakan, "Akulah Allah yang Maha Kuasa." Saudara, setelah 13 tahun berdiam, hal pertama yang Tuhan katakan adalah, "Akulah Allah yang Maha Kuasa." Kira-kira apa makna perkataan ini? Ini adalah teguran Tuhan untuk Abraham.
walau berupa teguran. Kira-kira apa yang tersembunyi di dalam teguran itu? Tuhan datang dengan belas kasihan untuk kembali bersama dengannya. Kita juga begitu ketika orang tua memarahi kita. Itu adalah cara orang tua untuk memulihkan kita. Bukan berarti mereka akan membuang kita. Akulah Allah yang Maha Kuasa. Saat itu, hal yang Tuhan perintahkan adalah sunat. Sunat dapat disebut dengan istilah ini, cut off. Artinya memotong. Memotong ujung dari kelamin anak laki-laki setelah usia 8 hari. Dalam istilah masa kini, biasa disebut sebagai sirkumsisi. Kalau begitu, kita harus memahami makna rohani dari sunat. Dengan memotong ujung kulit luar kelamin laki-laki, itu artinya kamu sudah mati secara daging. Kamu telah mati secara daging. Inilah yang dinyatakan. Kemudian di usia 100 tahun, dia melahirkan siapa? Ya, Ishak yang terkenal itu lahir. Mari lihat baik-baik. Siapa anak yang lahir sebelum peristiwa sunat? Ya, Ismail. Betul? Ismail lahir dengan apa? Dengan kemampuan jasmaninya. Inilah makna rohaninya. Namun, kapan Ishak lahir? Dia lahir setelah ada sunat. Jadi, artinya Ishak adalah anak Abraham yang telah dijanjikan oleh Tuhan, anak yang lahir sesuai perjanjian Tuhan. Jadi, saat Ishak lahir, bisa dibilang dia tidak lahir dengan kemampuan manusia. Dia lahir sesuai perjanjian Tuhan dari tubuh yang seperti sudah mati. Saat itu, Abraham sudah 100 tahun. Jadi, saudara, sunat yang merupakan tradisi berharga bangsa Israel sudah sangat terdistorsi. Saat bicara soal sunat, bagaimana kita sebagai orang Kristen harus menerimanya? Sunat muncul untuk menjelaskan bahwa manusia hanya bisa hidup oleh kasih karunia Tuhan sepenuhnya. Sayangnya, orang-orang Ibrani menjadikan ini sebagai budaya dan tradisi. Lalu apa? Menjadikannya sebagai kewajiban. Di bangsa kita ada yang namanya sunat. Namun, sebenarnya sunat yang bermakna bahwa secara daging kita sudah mati, dengan kata lain, itu artinya kita tidak bisa hidup tanpa kasih karunia-Nya Tuhan. Namun, sayangnya sunat menjadi kebanggaan. Jadi, hari ini jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Paulus sedang menyatakan hal itu lewat firman Alkitab. Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Dikatakan kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Dipercayakan firman ini disebut dengan istilah logia. Terdapat seorang ahli bernama Karl Barth. Dia mengatakan hal yang sangat samar-samar terkait hal ini. Bagaimana kita memahami firman Tuhan ini? Saya memahaminya sebagai firman Tuhan yang bersifat ambigu. Pertama-tama, mereka sudah dipercayakan firman Allah. Siapa? Orang Yahudi. Karena telah dipercayakan firman, Taurat pun menjadi tradisi dan kebanggaan orang Yahudi. Jadi, bagaimana mereka menyebut diri mereka bangsa yang terpilih? 3 hal yang dibanggakan orang Yahudi. Pertama, Taurat. Kedua, sunat. Ketiga, bangsa yang terpilih. Apa itu pantas dibanggakan? Mari kita pikirkan apa arti
bangsa yang terpilih. Bangsa yang terpilih adalah seperti ini. Misalnya, kita melihat anggur yang menumpuk banyak di dalam wadah. Kita ingin beli anggur, tapi mana ada orang yang coba makan dulu semuanya baru beli. Yang ada malah dimarahi penjualnya. Kalau kita mau beli anggur, paling kita makan 1 atau 2 sampel buah sebelum beli. Jadi, mengapa orang Yahudi salah paham bahwa mereka terpilih? Konsep terpilih di sini mengacu pada sampel. Sampel apa? Orang Yahudi sebagai sampel dari kemanusiaan. Mereka bukan dipilih karena mereka memenuhi syarat tertentu yang membuat mereka layak. Orang Yahudi salah paham tentang itu. Oleh karena itu, orang-orang Yahudi sejak dulu menganggap rendah bangsa lain oleh karena standar penilaian yang salah. Jadi, sebagai umat Kristen, kita harus hati-hati terhadap nasionalisme. Dahulu, seorang presiden Amerika Serikat sedang berperang dengan negara di Timur Tengah. Ia bilang, ini bait suci, perang suci, lalu ingin menguasai semua negara. Betapa menyeramkannya pemikiran ini. Terutama ada orang-orang Kristen konservatif yang memiliki pandangan salah seperti itu. Bukan begitu. Hari ini, kita akan membahas Alkitab sambil sekali lagi mengingat firman ini. Ini adalah kisah yang terkenal. 2 Timotius pasal 4 ayat 6-8 merupakan surat wasiat yang tidak disangka akan menjadi surat wasiat. Darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Di Perjanjian Lama, di antara jenis persembahan terdapat 3 poin penting. Yang pertama adalah upacara dengan korban persembahan. Persembahan ini memiliki tahapan yang rumit. Tahapan rumit. Setiap tahapan persembahan ini dilakukan dengan detail. Saudara, kalau kita baca Imamat, suka merasa seperti ini, serasanya Imamat terus membicarakan tentang sistem persembahan lagi dan lagi dengan sangat detail. Bukan begitu? Kalau tidak merasa begitu, mungkin kitab Imamat belum dibaca dengan benar. Normalnya merasa begitu. Kalau begitu, pesan apa yang terkandung di dalamnya? Saudara, mari ikuti bersama. Ketika kita mencintai, kita jadi punya 1000 mata. Ini adalah peribahasa Inggris. Ketika mencintai, kita jadi mendetail. Kalau tidak mencintai dia mau pakai baju apapun tidak akan terlalu kelihatan di mata. Namun ketika kita mencintainya, segala terlihat. Bagaimana? Begitulah kitab Imamat. Ketika kita membaca kitab Imamat, rasanya perkataannya diulang-ulang terus seperti dicereweti oleh Tuhan. Apa artinya? Tuhan mengasihi kita dan Ia mengasihi kita dengan detail. Cobalah baca Imamat dengan sudut pandang itu. Rasanya senang membaca tiap pasalnya. Sebegitunya Ia mengasihi saya. Kitab Imamat berisi ekspresi Tuhan yang mencintai kita dengan sangat detail. Kalau begitu, tahapannya pendek atau panjang? Ya, tahapannya panjang. Namun, sepanjang apapun, pasti persembahan ini akan selesai. Saat upacara hampir selesai, terdapat yang namanya pencurahan. Pintu tengah terbuka dan kepala upacara membawa air anggur di wadah seperti ini. Dengan hati-hati membawanya. Apa yang ada di altar depan? Ya, persembahan korban yang sudah mati. Dengan itu muncul
tanda bahwa kepala upacara mengakhiri upacara, yaitu dengan mencurahkan air anggur seperti ini. Ini nanti saya bersihkan. Jadi dituang. Dengan begitu upacara selesai. Jadi di ayat tadi terdapat perkataan saat kematianku sudah dekat. Perhatikan, sudah dekat. Saudara, sudah dekat di sini bukan memiliki arti hampir datang. Kalau kita lihat bahasa Yunani, begini artinya. Aku selalu hidup bersama-sama dengan saat terakhirku. Apa artinya? Ya, artinya dia selalu hidup seolah itulah hari terakhirnya. Seolah ini adalah hari terakhir. Jadi, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, mencapai garis akhir. Inilah fokus yang ingin saya sampaikan hari ini. Apa yang ia pelihara? Iman. Saat membaca memelihara iman, mungkin ada pemahaman yang otomatis muncul di kepala. Apa itu? Apa iman dalam artian percaya? Bukan itu. Saya mencoba menerjemahkan secara harfiah memelihara iman. Satu-satunya titipan. Kalau begitu, pemirsa CGN TV, saya akan bertanya, iman yang dipercayakan Tuhan kepada Paulus, apakah ini titipan satu-satunya? Kalau begitu, titipan satu-satunya untuk saudara, satu-satunya berarti tidak bisa, ada dua. Satu, hanya satu saja. Apakah titipan satu-satunya bagi saudara? Seharusnya apakah itu? Ini adalah soal firman Tuhan, bukan soal membangun rumah ibadah. Titipan satu-satunya yang paling penting adalah firman Tuhan. Saat itu, Paulus gemetar sambil menunggu untuk bertemu para jemaat Roma. Seperti ini rasanya. Di tangan Paulus terdapat firman Tuhan. Saat itu, firman Tuhan dirusak akibat adanya pengajar-pengajar palsu di setiap gereja. Karena itu, bagaimanapun caranya, Paulus ingin menyampaikan firman Tuhan yang tidak tercemar, yang dipercayakan kepadanya, kepada bangsa-bangsa di seluruh dunia. Dengan gemetaran, ia berfokus untuk menjalankan hal itu saja. Itulah yang dimaksud dengan memelihara iman. Yang dimaksud dalam konteks ini adalah firman Tuhan. Memelihara firman Tuhan. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan. Di sini ada satu lagi hal yang sulit dimengerti, disebut kata hakim. Saudara, apa artinya kata hakim? Ini istilah hukum kan? Istilah terkait hukum. Mengapa harus hakim? Ada banyak kata lain yang bagus. Tuhan yang adil, Tuhan perisaiku, Tuhan yang kudus. Sebagai seorang ahli budaya perjanjian lama, Paulus bisa saja menggunakan istilah-istilah ini. Namun ia justru menggunakan istilah hukum, yaitu hakim. Terdapat maksud tersembunyi yang dalam. Pada masa itu, ia sedang diadili di pengadilan Kekaisaran Romawi. Lalu saat itu ia sudah mendapat dakwaan. Lalu apa yang tersisa? Tinggal tersisa eksekusi. Pada saat itu, Roma memiliki kekuatan absolut. Misalnya dunia sastra di Roma diam, seluruh dunia pun demikian. Misalnya permusikan di Roma diam, permusikan dunia pun ikut terdiam. Kemudian hal mengejutkan lainnya adalah, seperti tertulis dalam sejarah, Kaisar Roma bebas dari hukum. Jadi itu orang atau Tuhan? Tuhan dong. Karena itulah, catatan-catatan zaman Romawi penuh dengan ideologi penyembahan Kaisar Romawi. Jadi, apa kalimat sapaan
yang mereka gunakan. Kaisar adalah Tuhan. Orang Kristen tidak bisa melakukan itu, sehingga para pembaca kitab Roma yang mula-mula terjebak dalam kebingungan dan penderitaan. Sekalipun semua kekuatan di dunia bersatu untuk menghancurkan kekuasaan hukum Kaisar Romawi saat itu, tidak akan bisa. Paulus pun harus mati. Namun, hal mengejutkan seperti di drama terjadi. Apa dia tidak mati? Dia mati martir. Hal mengejutkan telah terjadi. Karena itu Paulus menggunakan kata ini. Ini maksudnya, itulah seruan dari dalam hati Paulus yang digerakkan oleh Roh Kudus yang ingin ia sampaikan untuk dunia ini. Apa itu? Kalau kalian menahanku, yang ada tubuh kalian diikat di lantai bawah tanah. Penghakiman yang diberikan di dunia ini bukanlah penilaian yang terakhir. Masih ada penghakiman terakhir yang sesungguhnya. Penghakiman siapa? Penghakiman hakim yang adil. Kalau kita percaya, kita harus punya iman sedalam ini kan? Semua ini terjadi karena apa? Firman Tuhan. Untuk menyampaikan firman Tuhan Yesus, Paulus meninggalkan catatannya bagi para jemaat yang tinggal di Roma. Singkatnya, hal yang harus kita ingat baik-baik adalah yang dinamakan kebenaran bukanlah hanya sesuatu yang terlihat di mata. Orang-orang Yunani memahami bahwa kebenaran berupa fenomena. Namun, sebagai umat Kristen, kita harus menyampaikan firman Tuhan yang satu-satunya yang telah Tuhan percayakan kepada gereja dan kepada kita sebagai jemaat hingga ke ujung dunia. Saya doakan agar kita memiliki ketaatan sehingga kebenaran ini tidak hanya ada di dalam pikiran kita, tetapi juga terwujud dalam hidup kita dan menggerakkan hidup kita. Sekian pelajaran untuk hari ini. Episode selanjutnya kita akan belajar hal mendasar tentang apa itu kebenaran Kristus dan apa itu kedamaian di dalam Dia. Terima kasih banyak.